कहते हैं, ये मेरे कहते हैं। माँ जंग जंग है मेरे कहते हैं, ये मेरे कहते हैं। Inilah kok Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Inilah kok Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Kok Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Kok Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Cung merah reka, hari mana jeng jeng. Yuk semangat. Cung merah reka, hari mana jeng jeng. Ma jeng jeng mere कहते हैं, mere कहते हैं। Ma jeng jeng mere कहते हैं, mere कहते हैं। Inilah kok Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Inilah kok Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Kor Banser yang paling jaya, itulah asalnya. Kor Banser yang paling jaya, itulah asalnya. Duduk. Duduk kembali. Jadi banyak lagu maupun yel-yel di dalam Banser. Tujuannya apa? Untuk memotivasi, menumbuhkan semangat. Semangat apa? Kebersamaan. Jadi ini nanti insya Allah ke depan kita semua, terutama angkatan ke-1 DPD atau angkatan kedua di Glacar Kabupaten Seruyan ini akan menjadi sebuah gerbong baru. Nah, gerbong baru yang insya Allah di masa yang akan datang, terutama mungkin setahun yang akan datang, sahabat-sahabat semualah yang akan menjadi panitia kegiatan di Glacar. Amin. Melahirkan generasi Banser selanjutnya. Insya Allah memberi keberkahan tersendiri kepada kita semua. Allahumma amin. Rodik, masih ada waktu? Pak cukup? 10 menit lagi. Baik. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nah, siapa kita? Coba di tulisan itu apa kalau anunya? Apa namanya jawabannya? Ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Siapa kita? Banser NU. Loh, apa ada Banser yang bukan NU? Ada. Yang namanya Banser gadungan kan Banser yang bukan NU. Pancasila. Jaya. Pancasila. Jaya. NKRI. NKRI. Aswaja. Aswaja. Nusantara. Milik kita. Nusantara milik kita. Ya. Nusantara milik kita. Ya, jadi slogan atau yel-yel tersebut adalah merupakan sebuah, tidak hanya sebagai pemacu semangat, tetapi sebagai sebuah kenyataan. Siapa kita? Kita memang Banser NU, anggota Barisan Ansor Serbaguna yang berada di bawah naungan bendera NU. Nah, kemudian Pancasila Jaya. Pancasila itu dirumuskan oleh para alim, para pendiri negara yang mengacu kepada rukun Islam yang ada 5. Kalau itu mau kita bahas, mau kita urai begitu panjang, begitu dalam maknanya. Nah itu, makanya di situ Pancasila Jaya, kemudian NKRI, harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai tujuan para founding father. Nah, apa ini founding father? Pendiri negara atau bapak pendiri negara Indonesia itu dicita-citakan. Jadi cita-citanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya harga mati tidak bisa ditawar-tawar lagi.
kok kemudian dibagi-bagi, kemudian dipecah-pecah menjadi bukan negara kesatuan Indonesia, maka akan kita tolak mentah-mentah. Karena semangat kita dan kenyataan yang harus terwujud di Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau tadi kita membahas tentang aman dan pengamanan, maka di NKRI kita membahas kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan kesatuan itu adalah bersatunya banyak perbedaan. Itu menjadi kesatuan. Jadi banyaknya perbedaan akhirnya bersama-sama menjadi sebuah kesatuan. Nah, kalau tidak memiliki semangat kesatuan, artinya kita ada penolakan terhadap hal-hal yang berbeda dengan kita. Di NU itu tidak dipelajari, kita tetap harus bisa menerima adanya perbedaan. Kemudian aswaja, akidah kita. Apa itu aswaja? Kemarin sudah dijelaskan. Mungkin bisa sedikit pengantar dari saya bahwa banyak orang mengaku NU tapi tidak paham tentang ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah. Jadi kalau kita belajar tentang aswaja ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah, itu di sana kita akan merujuk kepada sumber-sumber ilmu seperti Syekh Hashim Asy'ari. Atasnya lagi banyak sekali guru-gurunya orang NU yang memberikan pendapat tentang cara menjalankan syariat, cara berhubungan dengan sesama anggota masyarakat. Jadi kita ketika kemudian kita menghargai orang yang beragama lain, atau mungkin kita mengucapkan selamat Natal kepada orang yang saudara kita yang beragama lain, itu sudah dikaji sebelumnya. Jadi bukan sebuah ilmu pengetahuan yang hadir pada saat-saat sekarang, tidak. Kita ketika kemudian memproklamirkan sebagai orang NU, maka kita harus bisa menerima perbedaan. Salah satunya dengan saudara kita. Kalaupun dia bukan saudara seiman, setidak-tidaknya saudara sesama manusia. Benar, keyakinannya berbeda. Tetapi sebagai manusia, sama dengan kita. Sama-sama tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tidak percaya. Tapi Allah kan juga tidak semena-mena. Mentang-mentang, wah kamu gak pernah nyembah aku, kamu gak pernah memuji aku, maka oksigen aku matikan, aku matikan. Ternyata Allah tidak seperti itu. Makanya kalau kita belajar ilmu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahman, dengan menyebut nama Allah, Rahman. Man itu akhirnya itu huruf apa? Nun. Rahman itu artinya Bismillah. Rahman itu pengasih. Karena akhirnya nun, Rahman itu menisbahkan kepada nur atau cahaya. Siapapun di muka bumi tetap akan mendapatkan cahaya. Siapapun akan diberi Rahman. Makanya rahmatan lil alamin. Tetapi di belakangnya ada Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa akhir hurufnya? Mim. Mim dinisbatkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mendapatkan Rahman tadi itu semuanya, tapi yang mendapatkan Rahim, kasih. Terus yang mendapatkan sayang siapa? Orang-orang yang meyakini Mim atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sebagai Nabi dan Rasul. Jadi makanya kalau orang belajar ilmu Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim itu sudah jelas. Begitu Bismillahirrahman, oh makasih, ternyata siapapun dikasih. Mau yang sholat, mau yang tidak sholat, mau yang khianat, yang tidak khianat, semuanya dikasih oleh Allah. Cahaya Rasulnya Allah, maka merekalah yang akan mendapatkan kasih dan sayang. Kalau kasih semuanya, tapi kalau kasih dan sayang, makanya harus yakin dan percaya kepada Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Baik, untuk teknik pengamanan ini masih ada waktu 4 menit untuk cuci muka agar di session berikutnya nanti tidak ngantuk, cuci muka dan sebagainya. Tapi harus mengikuti aturan yang diterapkan dalam pendidikan ini. Jadi ikut sama Rodik. Kalau mau cuci muka izin sama Rodik supaya tidak terlalu mengantuk. Karena memang cuacanya juga luar biasa panas. Kalau saya di depan enak karena ada kipas angin. Saya yakin yang di belakang ini oksigennya, kadar oksigennya itu mungkin kecil. Jadi orang mengantuk itu faktornya bukan karena dia tidak tidur biasanya, tapi karena kadar oksigennya sedikit, akhirnya mengantuk ya. Itu otomatis paru-paru akan mencoba untuk mengurangi aktivitasnya agar supaya karena oksigennya tipis, jadi paru-paru agak mengurangi aktivitasnya agar fisik atau badan ini tidak pingsan, maka dia ngantuk ya. Jadi saya maklumi, makanya nanti habis ini mungkin izin nanti dengan Rodik, menurut arahan Rodik mau cuci muka atau apa biar tidak terlalu ngantuk, melanjutkan pada pelajaran berikutnya. Baik, kiranya cukup segitu atau mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Ya, silakan. Saya mau ini dan namanya pengamanan kan kita aman kadang mau mengamankan kadang ada orang yang pakai senjata, gimana caranya? Iya, jadi ada beberapa teknik ketika kemudian kita menghadapi ancaman berupa senjata, baik itu senjata tajam ataupun senjata api. Tentunya ketika setiap kali pengamanan kegiatan, pasti di situ ada aparat TNI dan Polri. Karena Banser tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan, Banser hanya memiliki kewenangan pencegahan. Tapi tindakan adalah tindakan hukum maksudnya. Yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tindakan hukum adalah aparat kepolisian dan TNI. Jadi begitu kita tahu maka langsung berkoordinasi. Sementara Banser berupaya untuk melakukan pencegahan upaya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dengan aparat keamanan atau dengan aparat yang berwajib. Karena sekali lagi, sehebat apapun Banser tidak memiliki kewenangan hukum melakukan upaya penangkapan, upaya pencegahan saja. Kita hanya di tingkatan upaya pencegahan. Jadi melaporkan, yang lain tetap di situ membuat sebuah pagar betis. Sementara ada biasanya kita bawa HT, langsung infokan yang dekat dengan aparat kepolisian maupun TNI bisa melaporkan adanya ancaman berupa senjata api ataupun senjata tajam. Jadi memang secara hukum kita tidak memiliki kewenangan penindakan ya. Jadi hanya pengamanan saja atau pencegahan. Baik, yang lain mungkin saya sampaikan dan kita pelajari bersama-sama di siang hari ini, dan selama berjalannya DPD ini, baik ilmu maupun waktu yang sudah kita keluarkan, tenaga dan pikiran yang sudah kita korbankan akan memberikan atau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, anak istri atau suami kita, dan juga cucu-cucu kita di masa yang akan datang. Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.